Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang amalan agung di malam 1 Ramadan. Sebelum saya menyampaikan tentang amalan agung di malam 1 Ramadan, saya akan menyampaikan pula sebuah hadis tentang keagungan malam 1 Ramadan. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari dua buah kitab. Yang pertama dari kitab Kanzun Najah was Surur, kitabnya seperti ini. Dan yang kedua dari kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, kitabnya seperti ini. Sengaja saya menyampaikan sumber kitabnya supaya sahabat yang akan mengamalkan faidah ini akan lebih yakin ketika mengamalkannya. Tentang keagungan malam 1 Ramadan dan tentang keagungan Ramadan, ada sebuah hadis yang saya baca di kitab Kanzun Najah was Surur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, idza kana di mana-mana tinemu naon awwalul lailatin min Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jinani, maka pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah, kulluha tegesna semua pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun fish syahri kulli, maka selama bulan Ramadan tidak akan ada satu pintu surga pun yang ditutup. Itu keagungan bulan Ramadan. Kemudian wa ughliqat abwabun nirani kulluha, dan seluruh pintu-pintu neraka, seluruh pintu neraka akan dikunci oleh Allah. Falam yuftah minha babun fish syahri kulli, maka selama bulan Ramadan tidak akan ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Wa amarallahu ta'ala munadiyan yunadi, dan Allah akan merintahkan seorang malaikat yang berseru kepada Bani Adam, kepada kita semua. Seruan malaikat tersebut berbunyi seperti ini: ya talibal khairi aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, maka aqbil, madeplah, majulah. Ini adalah bulan-bulan agung untuk berbuat kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang berbuat kejelekan, yang berazam berbuat jahat, berhentilah. Thumma yaqulu, kemudian malaikat tadi berkata, hal min mustaghfirin fayughfarolahu, apakah ada orang yang merasa banyak dosa, maka hendaknya beristighfar pada Allah, Allah pun akan mengampuni dosa orang tersebut. Wa hal min sa'ilin fayu'ta su'alah, dan apakah ada orang yang merasa punya hajat, punya permintaan kepada Allah, maka hendaknya silahkan minta, maka orang tersebut akan dikabul hajatnya oleh Allah, akan dikasih apa yang dia minta. Wa hal min taibin fayutaba alaih, dan apakah ada orang yang bertobat pada Allah, silahkan bertobat, maka orang tersebut akan diterima tobatnya oleh Allah. Falam yazal kadzalika ilang fi jari subhi, maka malaikat tersebut tidak berhenti berseru kepada Bani Adam dari mulai terbenamnya matahari di malam pertama Ramadan sampai terbitnya matahari di waktu subuh, sampai datangnya waktu subuh di malam tersebut. Jadi sangat bagus kalau di malam 1 Ramadan
kita memperbanyak zikir pada Allah, perbanyak istighfar pada Allah, dan perbanyak doa, menyampaikan permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti akan saya sampaikan amalan-amalan yang sangat agung diamalkan di malam 1 Ramadan. Selanjutnya dalam hadis diterangkan walillahi fi kulli lailatin 'indal fitri alfu alfi atiqim minan nar qadistu jibul azaba, dan menunjukkan keagungan bulan Ramadan. Setiap datang waktu berbuka puasa di tiap hari Ramadan, Allah akan merdekakan 1 juta orang dari neraka. Artinya orang-orang yang berhak mendapat azab akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah keagungan bulan Ramadan. Nah, jadi semoga di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa mengisi bulan Ramadan tersebut dengan meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Sebelum saya melanjutkan tentang amalan di malam 1 Ramadan, mohon maaf, saya akan menyampaikan dulu tentang buku Majmu'atul Fawaid. Bagi sahabat-sahabat yang sudah tahu, mangga bisa dilewati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf, videonya dijeda dulu. Saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah, saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun 2 buku Majmu'atul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share, dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia, juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fawaid pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadharah atau membacakan tawasul. Bagi sahabat yang akan mengamalkan faidah di YouTube Majmu'atul Fawaid, sangat bagus bila mengamalkan atau hadharahnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul, juga ada di buku Majmu'atul Fawaid pertama ini ada berbagai macam salat sunat hajat. Antara lain salat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada juga salat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, dan ada salat sunat hajat kun fayakun. Insya Allah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain salat sunat hajat, di buku Majmu'atul juz pertama ini ada juga macam-macam salat sunnah, antara lain salat sunat tahajud dan salat sunat duha. Semuanya dibimbing dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Kemudian di buku ini juga ada berbagai macam sholawat, antara lain sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat Munjiyat, sholawat Adrikni, sholawat Fatih, dan yang lain-lainnya. Semuanya dibimbing dari mulai cara hadharahnya, cara membacanya, juga doa penutupnya. Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara membacakan suratul Fatihah, cara membacakan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada amalan-amalan rezeki yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan agar dagangan kita diberkahkan oleh Allah, laris, banyak pembeli, besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh. Barangkali ada para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, yang belum punya pendamping hidup,
Di sini ada amalannya, saya ambil dari kitab. Insya Allah, biar diamalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di buku ini juga ada amalan-amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar, amalkan amalan yang ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar dan sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadarahnya, bacaannya juga doa isolnya atau cara mengirimkannya. Dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insya Allah bagi sahabat yang sudah memiliki, semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua, bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman, jadi lebih tebal dari Majmu'atul Fawaid juz pertama. Di sini pun sama, memuat video-video yang sudah saya share di YouTube, dan ada faidah yang belum saya share, juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada Majmu'atul Fawaid juz kedua ini, di sini ada tentang amalan ayat 1000 dinar untuk menarik rizki, menarik kekayaan, kewibawaan dan sebagainya dengan ayat 1000 dinar. Kemudian juga ada Riyadhah Suratul Ikhlas, memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawassul kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadhah Suratul Waqiah. Ada juga Riyadhah sholawat nariyah, dan ada juga sholawat fatih. Semuanya dibimbing dari mulai hadarahnya, cara membacanya juga doanya. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah Yasin yang satu kali membaca faidahnya sama dengan 41 kali yang diijakan oleh Al-Habib Idrus rahimahullah. Kemudian juga ada cara membaca surat Yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini pula ada sholat sunat wafa'ud duyun, artinya sholat sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, ada juga hizib Imam Ja'far Shadiq, ada juga asma kurun, asma yang saya dapatkan ijazah dari para syekhina di Pasuruan yang sudah sangat masyhur di kalangan para santri, asma kurun untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insyaallah. Bisa juga untuk menarik rizki, untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Kemudian juga di buku ini ada amalan atau wiridan untuk para pedagang pembisnis. Biar diamalkan dengan istiqomah, insya Allah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya. Atau para pebisnis, insya Allah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sini di buku yang yang juz kedua ini ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa cahaya nur Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati. Misalnya kita suami istri, agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya, di buku ini ada insya Allah. Dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini. Insya Allah bagi sahabat yang berminat, semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat. Kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain dua buku ini juga ada pelengkap, yaitu Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan.
dari saya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Daud Badul Masai, bila kita mengamalkan satu amal satu ridan, jelas sanadnya, jelas yang mengijazahkannya, insya Allah berkahnya akan semakin besar. Di buku kedua ini ada silsilah sholawat Syairatun Nuqud dari saya sampai ke guru-guru, dan juga ada ijazahnya insya Allah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut lengkap dengan silsilatul masayikhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan. Atau boleh klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku. Insya Allah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian, perlu diketahui bahwasanya hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini para santri pesantren digratiskan atau dibebaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa dari para sahabat, semoga perjuangan ini diri Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya bisa menyebar ke seluruh muslimin muslimat. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsana jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Jadi di malam pertama bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk perbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan sebagainya, terutama ada amalan sunnah yang masyhur yaitu salat sunat tarawih. Nah, selain itu semua kita sangat dianjurkan membaca surah Al-Fatah bagi yang bisa, bagi yang mampu, dan untuk yang tidak mampu insya Allah nanti akan saya sampaikan solusinya. Ada keterangan di kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais halaman 199, man qara'a suratal Fathi, siapa orang yang membaca surah Al-Fatah, yaitu surat urutan ke-48 di Al-Qur'anul Karim, awwala lailatin min Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, hufidha fi dzalikal 'ami, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah
di tahun itu dari segala macam bahala dan musibah, dari segala macam kecelakaan. Membacanya boleh 1 kali, kalau mampu sebanyak 3 kali. Ada ijazah dari Yang Mulia Al-Mukarram Almarhum Al-Maghfurlah Syekh Zaini bin Abdul Ghani atau Pangarsa Abaguru Sekumpul. Dawuh beliau, siapa orang yang membaca surah Al-Fatah 3 kali di malam pertama bulan Ramadan, maka dia akan diberikan 3 keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang tersebut akan diselamatkan dari segala musibah di tahun itu. Yang kedua, orang tersebut akan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang tersebut akan diberikan kehidupan oleh Allah fi hana'in wa sururin, dalam keharmonisan, kedamaian, dan penuh dengan kebahagiaan. Itu kalau kita bisa membaca sampai 3 kali. Cara membacanya, boleh langsung kita baca. Sangat bagus kalau kita diawali dulu dengan salat sunat hajat. Membacanya boleh habis salat sunat tarawih, atau di waktu malam sebelum kita melakukan sahur, atau boleh juga sehabis sahur sambil menunggu datangnya waktu subuh. Dan nanti setelah selesai membaca surah Al-Fatah 1 atau 3 kali, kita tutup dengan membaca sholawat. Misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita baca 11 kali, kemudian kita berdoa memohon pada Allah dengan bahasa kita saja, boleh mangga. Nah, itu bagi yang bisa membaca surah Al-Fatah. Bagaimana kalau di antara sahabat ada yang kurang begitu fasih membaca Al-Quran, sehingga agak sulit untuk mengamalkannya? Insya Allah bisa diganti dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai waladhdallin. Berapa kali membacanya? Baca minimal 138 kali sebanyak bilangan hurufnya Fatihah. Atau kalau mampu, kita baca 313 kali sebanyak bilangan para rasul dan sebanyak bilangan para syuhada Badar, 313. Nanti setelah baca Fatihah, kita tutup juga dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca minimal 11 kali. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Berdoa dengan bahasa kita saja mangga. Nah, itu yang kurang begitu fasih membaca Al-Quran. Atau bagi ibu-ibu, bagi perempuan yang sedang haid datang bulan, bisa mengisi malam pertama Ramadan tadi dengan memperbanyak istighfar dan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca saja sholawat Jibril minimal 1000 kali. Kalau mampu sampai 4444 kali. Paling 1 jam kalau kita amalkan. Kemudian berdoa, mohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan berkah keagungan malam 1 Ramadan, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma hadina wahdi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati Sayyidina Muhammadin sallam. Subhana rabbika min izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.